sebuah Ivar pemirsa, dan ini dia. Menang duel tadi Elkan. Dan lagi-lagi Ivar. Punya penampilan buruk dalam beberapa laga terakhirnya saat kalah dari Irak, kemudian hanya imbang dengan Filipina serta 2 kali kalah dari Libya dalam laga TC di Turki. Ditambah timnas Indonesia adalah tim dengan ranking FIFA terendah di antara rival satu grup timnas Piala Asia, membuat skuad Garuda menjadi tim yang dapat dikatakan cukup diremehkan. Di mana terbaru, baik komentar dari Jepang, Irak maupun Vietnam nampak tak terlalu menganggap timnas di ajang Piala Asia ini, dan kami pikir itu memang cukup normal. Tapi apakah timnas bisa memberikan kejutan di pertandingan sebenarnya? Kita akan coba ulas hal tersebut dalam video kali ini. Bisakah timnas mengejutkan lawan-lawan yang telah meremehkan tim kita? Di ajang Piala Asia Qatar, timnas Indonesia nampaknya dihadapkan pada tantangan berat. Seharus berada satu grup dengan tim-tim yang kuat, seperti Jepang yang merupakan favorit nomor 1 juara Piala Asia, kemudian Irak yang juga menjadi favorit, serta rival kita Vietnam yang secara ranking FIFA berada di ranking 96, jauh di atas Indonesia yang masih berada di ranking 146. Kondisi ini membuat timnas menjadi tim underdog, bahkan tak terlalu dianggap, dan itu tergambar dari beberapa pernyataan baru-baru ini yang terlontar dari rival seperti Jepang, bahkan timnas Vietnam sekalipun. Pertama, ada Vietnam. Dalam press conference baru-baru ini, pelatih tim nasional Vietnam menjelaskan jika kunci dari lolos tidaknya Vietnam dari fase grup akan tergantung pada laga Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah tim paling memungkinkan untuk mendapatkan poin atau tim terlemah dibandingkan saat harus menghadapi Jepang atau timnas Irak. Pada laga pembuka, Vietnam akan bertemu Jepang. Secara teori, kita bisa kalah 9 pertandingan dari mereka, tapi mungkin dalam satu pertandingan, Vietnam akan mendapat 1 poin atau bahkan menang. Sedangkan Irak, mereka jelas merupakan tim yang kuat dan tidak akan menjadi lawan yang mudah bagi kami di perjalanan mendatang. Melawan Indonesia, saya menganggap ini pertandingan penting. Hasilnya mungkin menjadi dasar kami tujuan merebut tiket ke babak selanjutnya. Selain tim nasional Vietnam, pelatih Jepang Hajime juga tak terlalu memikirkan timnas Indonesia. Meski wajar, Hajime pun menjelaskan jika mereka mengaku mewaspadai Vietnam yang merupakan lawan pertama mereka di grup ini, dan Irak yang ia sebut sebagai tim kuat dan lawan yang bisa menentukan kelolosan dari tim nasional Jepang. Sebenarnya, Hajime juga tak terlalu meremehkan. Ia hanya menjelaskan jika dengan 2 kemenangan itu mereka bisa lolos, tanpa memedulikan laga kontra Indonesia di laga terakhir tim nasional Jepang. Saya adalah orang yang tidak suka pertandingan pembuka dalam sebuah turnamen. Jadi, kami akan memainkan pertandingan ini dengan sangat hati-hati dan melakukan yang terbaik untuk menghindari kejutan. Menghadapi Irak akan sangat sulit. Namun kami bertekad meraih kemenangan seperti biasa. Kami yakin pertandingan ini akan menjadi penentu untuk lolos ke babak berikutnya. Timnas Indonesia sendiri bakal menghadapi tim nasional Irak di partai perdananya. Ini akan jadi partai yang tak mudah, mengingat Irak baru saja mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak di babak kualifikasi Piala Dunia AFC beberapa waktu yang lalu. Timnas Irak telah menyiapkan skuad yang kuat di Piala Asia 2024 dan menunjukkan tekad mereka untuk bisa meraih hasil maksimal di turnamen ini. Pelatih timnas Irak, Jesus Cases, telah menyeleksi berbagai pemain yang memperkuat timnya, termasuk Ali Al-Hamadi dari AFC Wimbledon yang mencetak 1 gol saat menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia yang lalu, dan pemain seperti Zidane Iqbal serta Osama Rashid. Melihat hal tersebut, jelas akan sangat sulit bagi tim nasional Indonesia untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Tapi, sebenarnya meskipun diremehkan, ada secerca harapan jika timnas bisa membalikan kondisi dan mengejutkan semuanya. Meskipun belum sekalipun meraih kemenangan dalam 4 laga terakhir timnas Indonesia, yakni kalah kontra Irak, imbang kontra Filipina, dan 2 kali kalah kontra Libya,
Sebenarnya ada peningkatan performa jika kita melihat laga terakhir Timnas Indonesia, terlebih saat Sintayong memainkan skuad terbaiknya. Menghadapi Libya di pertemuan kedua, Timnas Indonesia bisa menguasai pertandingan dengan Ivar Jenner yang tampil di tengah dengan sangat baik, ditemani oleh Justin Hubner. Keduanya bahu-membahu memenangkan bola di lini tengah, mendominasi dan menciptakan peluang. Dan itu sempat membuat Timnas unggul lewat Jacob Sayuri. Tapi sayang, masalahnya adalah lini serang dengan finishing yang belum teruji. Ivan pemirsa dan ini dia. Di sektor lini belakang, Elkan Bagot bisa jadi kunci lain di balik potensi Timnas Indonesia untuk menghentikan serangan-serangan berbahaya dari tim lawan. Memang, pertahanan Timnas masih tampak sangat buruk dalam beberapa laga terakhir, terkhusus saat blunder selalu dilakukan para pemain Timnas Indonesia. Harapannya jelas, di ajang Piala Asia nanti blunder itu tak lagi ada, dan Timnas bisa tampil tangguh di sektor lini belakang. Jordi Amat yang jadi kapten di laga terakhir diharapkan bisa memimpin Rizky Ridho dan Elkan Bagot yang masih lebih muda. Sintayong sendiri punya target besar untuk bisa membuat Timnas Indonesia lolos ke babak berikutnya. Memang akan sangat sulit, terlebih menghadapi Jepang. Tapi Sintayong berharap mereka bisa lolos di posisi runner-up. Dan itu diperkirakan akan membuat mereka bakal menghadapi Korea di laga selanjutnya, sekali lagi jika lolos. Jepang saat ini merupakan tim terbaik di Asia dengan keseimbangan serangan dan pertahanan yang sangat bagus. Mereka hampir mencapai kesempurnaan di Asia, termasuk kemampuan setiap pemainnya. Berdasarkan hasil drawing, kami mungkin akan berhadapan dengan Korea di babak 16 besar jika kami menjadi runner-up grup. Saya berfokus pada pertandingan terdekat. Jadwal Piala Asia 2024 menunjukkan bahwa Indonesia akan berhadapan dengan Irak terlebih dahulu pada 15 Januari, kemudian melawan Vietnam pada 19 Januari dan menghadapi Jepang di laga terakhir pada 24 Januari. Hasil pertandingan ini akan menentukan peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi kita berdoa saja pasukan Garuda bisa menampilkan bentuk terbaik mereka, tak ada blunder atau kesalahan, dan efektif dalam permainan. Dan berharap keberuntungan ada di skuad Timnas Indonesia untuk mengukir sejarah lolos ke babak selanjutnya.